Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Hoirunisa dari 11 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi geometri. Adapun pada video kali ini kita akan membahas mengenai translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Berikut adalah pengertian dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Di sini tuh ada contoh soalnya ya. Nah, kita lanjut aja, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui bahwa titik awalnya itu adalah -3, -2. Nah, ini kita udah tandain ya, titik awalnya itu ada di koordinat -3, -2. Nah, soal yang pertama, translasi oleh 3, -2, berarti titik -3, -2 ini ditranslasi oleh 3, -2, berarti ke kanan 3, ke bawah 2. Ditranslasi oleh 3, -2, berarti dari titik awal ke kanan 3, 1, 2, 3, ke bawah 2, 1, 2. Nah, berarti ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 adalah di titik 0, -4. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Masih dari titik awal yang sama, yaitu -3, -2, dan perintah nomor 2 adalah refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu berarti ini ya, yang vertikal. Berarti dari titik awal direfleksikan terhadap sumbu Y itu berapa langkah. Nah, nanti bayangannya itu juga sama seperti dari titik awal ke sumbu Y. Kita hitung dulu ya. Dari titik awal itu ke sumbu Y ada 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Berarti bayangannya juga 3 langkah. Kita hitung lagi 1, 2, 3. Nah, di sini. Berarti jawaban dari pertanyaan nomor 2 ada di koordinat 3, -2. Ke soal berikutnya, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Berarti dari titik awal ke sumbu X ya. Jaraknya berapa langkah? Jaraknya itu ada 1, 2 langkah. Berarti bayangannya juga 2 langkah. Di sini 1, 2. Nah, berarti di sini. Berarti jawaban untuk pertanyaan nomor 3 ada di koordinat -3, -2. Nah, soal nomor selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Nah, pertama kita garisin dulu tuh X sama dengan 3 tuh garisnya kayak gini ya, vertikal, tepat di angka 3 di sumbu X. Nah, kita refleksiin aja dari titik awal ke garis X sama dengan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah, berarti bayangannya juga 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada di sini. Berarti jawaban untuk pertanyaan nomor 4 itu ada di koordinat 9, -2. Pertanyaannya itu refleksikan terhadap garis Y sama dengan -1. Y sama dengan -1 tuh berarti di sini ya. Nah, ini garis Y sama dengan -1. Langsung aja kita refleksikan. Satu langkah ya, berarti bayangannya juga 1 langkah. 1. Nah, di sini berarti jawaban untuk nomor 5 adalah ada di koordinat -3, 0.
Nah, yang selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X tuh kayak gini ya, nyerong kayak gini. Nah, kita ambil langkahnya tuh nyerong juga. Jadi dari titik awal ke garis Y sama dengan X, kita jalannya nyerong ya. Ini kan titik awal, ini garisnya. Dari titik awal ke garis, kalau nyerong berarti kan kayak gini, setengah, berarti setengah aja kan jalannya, berarti bayangannya juga setengah aja. Nah, berarti sumbunya ada di sini. Jadi jawaban untuk garis Y sama dengan X adalah, nih saya tulis di sini, ada di koordinat min 2, min 3. Nih ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu garis Y sama dengan min X. Nah, ini dari sini ke sini adalah garis Y sama dengan min X. Langsung aja kita refleksikan ya, karena perintahnya itu refleksikan sumbu A ke garis Y sama dengan min X. Sama seperti tadi, kita jalannya nyerong juga. Kita jalannya nyerong, 1, 2, setengah. Berarti setengah, 1, 2. Nah, berarti dari refleksi dari sumbu awal, yaitu dari titik A ke garis Y sama dengan min X, itu berada di sini, berada di koordinat 2,3. Selanjutnya yaitu refleksikan terhadap titik pusat 0,0. Berarti dari titik A ke titik sini ya, ke titik 0,0. Kita hitung berapa langkah? Ada 1, 2, 3, 1, 2. Berarti ke kanan 3, ke atas 2. Ke kanan 3, 1, 2, 3, ke atas 2, 1, 2. Nah, berarti ada di sini, ada di koordinat 3,2. Nah, selanjutnya refleksikan terhadap titik min 1,3. Kita refleksikan ke titik min 1,3. Kita tentuin dulu min 1,3 tuh ada di mana ya. Kita tentuin dulu titik min 1,3-nya tuh ada di mana. Nah, min 1,3 berarti X-nya min 1, Y-nya 3. Ini kan X-nya min 1, Y-nya 3 nih di sini. Udah, berarti di sini ya. Min 1,3. Berarti kita refleksikan dari titik A ke titik min 1,3 tuh berapa langkah? Langsung aja. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ke kanan 2, ke atas ada 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja kita refleksikan ke kanan 2, ke atas 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman. Berarti ada di koordinat 1,8. Nah, soal selanjutnya itu rotasi 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Nah, di sini saya pakai rumus rotasi 90 derajat itu rumusnya komisi siko. Jadi cos 90 derajat min 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali dengan titik awalnya. Jadi titik awalnya yaitu min 3 min 2. Min 2. Nah, langsung aja. Cos 90 derajat itu kan 0. Sin 90 derajat itu 1. Ada min di depan berarti min 1. Sin 90 derajat itu 1. Cos 90 derajat itu 0. Dikali titik awalnya min 3
min 2. Tinggal kita kalikan aja sama dengan 0 dikali min 3 itu kan 0. Ditambah min 1 dikali min 2 itu 2. Selanjutnya 1 dikali min 3 itu kan min 3. 0 dikali min 2 itu 0. Berarti jawabannya itu 2 min 3. Nah, berarti X aksen dan Y aksennya itu 2 sama min 3. 2. Nah, berarti tadi kan titik awalnya di sini. Setelah dirotasi sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0, berarti X aksen dan Y aksennya berada di koordinat 2, min 3. Kita cari 2, min 3 itu di sini. Nah, di sini 2, min 3. Nah, perintah selanjutnya yaitu kita disuruh untuk rotasi 270 derajat dengan titik pusat 1, min 2. Berarti kita kan mau nyari X aksen dan Y aksennya ya. Nah, karena titik pusatnya itu bukan 0,0, jadi rumusnya itu ini ya. X aksen dan Y aksen sama dengan cos 270 karena dimintanya rotasi 270 derajat. Jadi di sini cos 270 derajat min sin 270 derajat, sin 270 derajat, cos 270 derajat dikali X min A, Y min B ditambah A, B. Nah, cos 270 derajat itu 0. Min sin 270 derajat itu karena sin 270 derajat itu min 1, ada min di depan jadinya 1. Sin 270 derajat itu min 1, cos 270 derajat itu 0. Nah, terus min 3 min 1. X-nya itu kan tadi titik awalnya itu min 3, min 2. Berarti X-nya itu min 3. A-nya itu dikurang 1. Ini A dan B-nya ya. Nah, terus Y dikurang B ditambah AB. Langsung aja kita kalikan dulu pertama-tama 0, 1, min 1, 0 dikalikan min 3, min 1 itu min 4, min 2 plus 2 berarti habis ya jadinya 0 ditambah 1 min 2. Kita kalikan dulu 0 dikali min 4, 0 dikali min 4 itu 0 ditambah 1 dikali 0 itu 0 juga. Min 1 dikali min 4 itu 4 ditambah 0 dikali 0 itu 0 ditambah 1 min 2. Berarti ini 0 tambah 0 kan 0, 4 tambah 0 kan 4 ditambah ini kan 1 min 2, 1 min 2. Berarti jawabannya itu sama dengan 1, 4 dikurang 2 itu 2. Berarti setelah titik awalnya yaitu min 3 min 2 setelah dirotasi 270 derajat dengan titik pusatnya 1, min 2 akan berada di koordinat 1, 2. Ini akan berada di koordinat 1, 2. X-nya 1, Y-nya 2. Berarti ada di sini. 1,2. Selanjutnya itu ada dilatasi 3 dengan titik pusat 0,0. Berarti kita dilatasi sebanyak 3 kali dari titik awal min 3, min 2 ke titik pusatnya yaitu 0,0. Nah, kalau dilatasi itu kan perkalian ya. Nah, kalau misalkan titik pusatnya itu 0,0 itu gampang aja, tinggal kita kali faktornya, yaitu tadi kan dimintanya dilatasi sebanyak 3 kali ya, berarti faktornya 3. Nah, 3 itu tinggal kita kali ke titik X dan Y-nya itu. Jadi 3 dikali titik X-nya min 3 itu min 9, dan 3 dikali titik Y-nya
min 2, 3 kali min 2 itu min 6. Jadi x aksen dan y aksennya itu berada di titik min 9, min 6. Min 9, min 6. X-nya 9, Y-nya min 6. Berarti sini 9, sini 6. Nah, berarti titik min 9, min 6 itu ada di sini. Selanjutnya yaitu dilatasi 4 dengan titik pusatnya min 2, min 1. Titik pusatnya tuh min 2, min 1. Berarti X-nya min 2, Y-nya min 1. Di sini ya berarti min 2, min 1. Titik pusatnya, terus dari titik pusat didilatasi ke titik awal itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, ke kiri 1, ke bawah 2. Dilatasi sebanyak 4 kali. Berarti ini ke sini kan udah 1 ya. 1 berarti tinggal 3 kali lagi. Ke kiri 1, ke bawah 2. Ke kiri 1, ke bawah 1. Ini udah 2, dilatasinya udah 2 kali. Terus ke kiri 1, ke bawah 1. Dilatasinya udah 3 kali. Terus ke kiri 1, ke bawah 1. Nah, ini baru 4 kali, berarti x aksen dan y aksennya itu koordinat min 6, min 5.